ngomong lebar Pulau Jawa dari utara ke selatan, bukan dari timur ke barat ya. Utara selatan lebar Pulau Jawa ini bukan panjangnya Pulau Jawa. Gitu. Jadi kalau lebar Pulau Jawa itu kan dari pantai selatan menuju ke pantai utara gitu. Dari sekitar 18 garis lintang yang kita teliti itu kan rata-rata mempunyai jarak sekitar 3,6 derajat gitu, sehingga inklinasi itu harusnya 400 km per wilayah. Kalau kita kalikan 18 itu sudah di atas 7.000 km, 7.000 kilo ya kalau tidak salah, nggak kalkulator. Jadi hitung coba 400 kali 18 itu berarti 4.000 ditambah 3.200 ya, 7.200 km. Sementara lebar Pulau Jawa ini hanya 200 sampai 300 kilo lah maksimum sekitar 300 km yang ada di peta ya. Saya ngomong lebar Pulau Jawa dari utara ke selatan, bukan dari timur ke barat ya. Utara selatan lebar Pulau Jawa ini bukan panjangnya Pulau Jawa. Jadi kalau lebar Pulau Jawa itu kan dari pantai selatan menuju ke pantai utara gitu, bukan dari pantai timur menuju ke pantai barat atau dari pantai barat ke pantai bukan. Nah, di situ ada 14 garis lintang yang mempunyai inklinasi 3,6 derajat yang paling tidak yang kita temukan itu gitu. Artinya kan tempat yang kita tempati ini cuman nggak nyampe 4% kan dari wilayah totalnya gitu. Jadi daerah yang kita rusak ini dari 4% ini pun kan tidak semuanya dirusak oleh kita, sebenarnya masih dipelihara. Jadi total dari seluruh wilayah yang rusak ini masih belum begitu berpengaruh kan. Tapi kalau perang ini menggunakan senjata seperti itu, ini signifikan. Kerusakannya menyangkut area ribuan kilometer. Itu sudah signifikan bagi mereka, dan menyangkut kerusakan ekosistem yang lebih lebar dan lebih cepat dan lebih lama. Proses pemulihannya lebih lama. Kalau toh mereka bertindak, pasti pemulihannya akan lebih cepat. Cuman berarti mereka harus kelihatan, gitu kan. Yang jadi pertanyaan adalah, mereka mau kelihatan nggak? Gitu aja. Saya berharap mereka mau kelihatan. Karena kalau mereka bertindak atas nama alamiah, gitu, yang akhirnya kita akan berpikir bahwa itu adalah alami, nanti akan kelihatan bahwa mereka tidak ada. Dan kalau mereka tidak ada, berarti negara-negara yang mempunyai senjata seperti itu mereka akan bikin senjata seperti itu lagi untuk membuat ribut lagi, sehingga sudah mulai ada tangan besi. Jadi ini ada sesuatu banget di selatan kita ini yang menunjukkan seperti itu. Nah, kita kan pertama kecurigaan kita tadi kan berdasarkan data-data biologis dan mitos yang sudah terbentuk ya, dan yang itu juga ada cerita dari luar, dan itu ada cerita dari beberapa cerita masyarakat yang ada di dunia, dan kebetulan ada diperkuat dengan teorinya Profesor Santos dan Oppenheimer yang menerangkan ada di sini. Cuman kalau saya mencoba mencari bukti sendiri gitu, jadi mencari bukti sendirinya dengan mengadakan pengamatan-pengamatan seperti itu, baik yang sifatnya sederhana dan sifatnya itu yang bisa diteliti dengan menggunakan cara-cara yang cukup sederhana, dan itu harusnya masuk akal gitu. Kita kan berpikir tentang bagaimana mereka menyembunyikan wilayah yang begitu besar, dan bagaimana mereka sehingga tidak bisa tertangkap oleh satelit, atau memang benar-benar tidak tertangkap oleh satelit, atau negara-negara besar ini tidak berani membuka keberadaan mereka. Kita nggak tahu juga kan, karena kadang-kadang kan negara-negara besar juga punya andil untuk menutupi suatu misteri supaya tidak terbuka. Buktinya seperti tentang UFO aja, Amerika sudah berapa lama menutupi, tapi akhirnya menerangkan sendiri bahwa US Navy pernah mengejar UFO, dan itu dibuka beberapa minggu terakhir ini kan. Keberadaan mereka ini sebenarnya Amerika dan sebagainya sebenarnya tahu apa tidak, kita belum memahami, tapi keberadaan pangkalan di Go Garcia itu kan cukup aneh. Mereka membuat pangkalan di sana, dan sepertinya betul-betul sampai marinir sebanyak itu ditaruh di sana gitu. Kalau memang perang dinginnya itu dengan Rusia atau dengan Tiongkok atau dengan yang di Timur Tengah sana, Garcia kayaknya tidak begitu strategis untuk itu, untuk dijadikan pangkalan Amerika. Seharusnya ya kalau di Guam itu oke, karena untuk mengkontrol Laut Cina Selatan LCS. Kalau misalkan di daerah Timur Tengah sana juga masuk akal gitu. Tapi di sini ini apa gitu? Yang menjadi masalah apa sehingga
sebegitunya sampai sebegitu besarnya pangkalan Diego Garcia dan sangat dirahasiakan sampai dengan hari ini. Bagaimana mereka menutupi wilayah itu gitu. Kita mencoba mencari beberapa pola yang ada di tanah Jawa. Karena keberadaan cerita mitos tentang Raja-Raja Mataram yang berhubungan dengan kerajaan sana, itu berarti kan pasti ada teknologi apa yang disembunyikan di sini yang mungkin bisa kita lacak. Nah itu kan kemudian sekarang gini ya, setelah kita mencurigai posisi Laut Selatan ada sesuatu yang misterius di sana, maka kemudian kita mencoba mengamati beberapa peta tentang posisi pegunungan-pegunungan di beberapa daerah yang mengelilingi Samudra Hindia tersebut. Yang pertama, kita lihat di Australia. Kalau ada tekanan yang cukup besar di Samudra Hindia, maka seharusnya pegunungan di Australia ada di sebelah barat. Dan ternyata benar, pegunungan di Australia ada di barat, bukan di timur. Yang kedua, kalau ada tekanan cukup besar di Samudra Hindia, maka seharusnya ada pegunungan yang cukup besar di Afrika, sebelah timur Afrika, yang mengarah ke Samudra Hindia, termasuk Madagaskar dan sebagainya. Dan saya benar, di Samudra di posisi yang menghadap ke arah Samudra Hindia di Afrika, jadi Afrika yang bagian timur, deretan Afrika sebelah timur itu terbentuk pegunungannya. Begitu juga Madagaskar pegunungannya bukan di baratnya, tapi di timurnya menghadap ke arah Samudra Hindia. Ada sesuatu yang sangat-sangat misterius di sana, yang sampai sekarang tidak ini. Dan kalau memang di sana ada suatu peradaban yang sangat besar dan masih ada sampai sekarang, maka daerah itu akan menjadi daerah yang tidak bisa dilewati oleh masyarakat sekarang. Dan kita bisa lihat bahwa Samudra Atlantik masih ada kapal lewat, masih ada penerbangan lewat, Samudra Pasifik juga demikian. Tapi lihat Samudra Hindia, yang lewat tengah-tengah samudra nggak ada, semuanya lewat pinggir, mendekati Pulau Jawa, melipir gitu, ke arah Australia. Tidak ada yang shortcut dari Australia langsung ke arah Afrika Selatan, itu nggak ada. Kita perhatikan, tadi kan kita sudah memperhatikan dari arah Australia, ternyata perbentukan lengkungannya itu ada di sebelah barat. Afrika lengkungannya ada di timur. Di Pulau Jawa, pegunungannya rata-rata terdapat di bagian selatan. Yang di utara kan cuma satu kan, Gunung Muria aja. Tapi Gunung Muria sama Ciremai ya. Ciremai agak ke tengah kali. Tapi rata-rata deretan pegunungannya ada di deretan selatan, termasuk Pegunungan Sewu dan sebagainya itu kan ada di selatan. Terus kalau kita melihat ke arah benua Asia, itu kelihatan ada kayak daratan yang didorong ke arah utara, sehingga akhirnya nabrak di daerah utara sehingga membentuk pegunungan yang cukup besar, pegunungan Himalaya dan sekitarnya itu. Ada daerah yang cukup lumayan ekstrim perubahan masyarakatnya di sana kan. Ada something di sini, ada sesuatu. Sesuatu ini pasti melindungi wilayahnya supaya tidak dikenal kita. Nggak ngerti ini kenapa mereka nggak mau kita kenal itu ya. Tapi beberapa orang kita ada hubungan dengan sana. Yang jelas contohnya tadi, karena ada mobilnya Bapak Barat yang seperti itu ya, dan mungkin bisa ditanyakan, bisa dilihat sendiri ya, kondisi kendaraannya seperti apa yang dipakai untuk soal ke sana. Ada mobil loh, jadi kan nggak mungkin mobil bisa, ini kan kemungkinan ini kan, ini lautan, ada kayak jembatan yang transparan yang ditarik dari sana, kemudian mobilnya di atas ini ditarik ke atas sana, tapi cuman orang kan nggak ngelihat itunya, sehingga yang kelihatan mobil itu ngambang di atas laut gitu kan. Karena kalau gaib jelas nggak mungkin ada efek korosifnya dong. Ini ada efek korosif yang terbentuk di kendaraan tersebut gitu. Nah, terus kita menghitung berdasarkan perbandingan jarak ini, maka kalau ini yang wilayah yang tidak bisa kita masuki adalah 400 km, maka ini mendung akan muncul lagi kira-kira di jam sekian gitu. Dan kenyataan itu kita perhatikan yang seperti itu. Jadi setelah sekian jam baru muncul lagi mendung terus bergerak ke timur dengan kecepatan tetap seperti yang tadi, yang awal. Jadi jelas ada sesuatu di sebelah wilayah itu, ada daerah-daerah yang disembunyikan, dan itu ada tepat di depan mata kita, tapi kita nggak sadari gitu. Ya, maka kita menamakan wilayah itu dengan nama Area 36. Nah, seperti kenapa tadi ada gunung yang berubah-ubah, karena berarti kan kita melihat itu adalah layar yang cukup besar. Dan pada saat kita mendekat, kita diteleport ke suatu wilayah yang jauhnya sudah 400 km, dan kita nggak sadar. Berbahayanya bukan berbahaya ini ya, tapi kan tentu saja karena mereka memang masih belum ingin kita ketahui, maka mereka pasti akan membatasi orang untuk tahu, itu jelas.
lapangan ini lebih penting daripada kita berteori, Pak. Jadi kalau misalkan pengen melihat di lapangan, itu bisa dilihat. Dan itu jelas kok, bisa kelihatan dengan jelas bahwa ada gunung yang bisa berubah bentuknya ketika kita deketin, dari kejauhan gede malah jadi kelihatan kecil kalau dideketin gitu. Atau malah berubah bentuk. Jadi membesar terus mengecil lagi, membesar mengecil lagi, membesar mengecil lagi gitu. Ada kasus yang seperti itu yang terjadi. Jadi ini kan layar satu, layar lagi berikutnya gitu kan. Jadi kita dilompatin, tapi kita nggak sadar. Dan di daerah-daerah seperti itu biasanya memang sering kecelakaan.